Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana materi kita kali ini, materi terakhir ya, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan tersebut dilaksanakan dengan dua cara, yaitu baik cara fisik maupun diplomasi. Nah, kita masuk ke dalam cara fisik. Nah, dalam cara fisik ini terjadi beberapa pertempuran. Di antaranya adalah adanya pertempuran 10 November. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Surabaya dengan sekutu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran ini, terjadinya penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato membuat situasi Surabaya makin menegangkan. Nah, pertempuran rakyat dengan tentara Inggris dimulai setelah penyobekan bendera Belanda. Dalam hal ini juga terjadinya peledakan mobil hingga menewaskan Brigadir Jenderal Malabi menjadi penyebab utama dari perang di Surabaya. Kemudian, tokoh-tokoh pejuang dalam pertempuran Surabaya adalah Gubernur Suryo, Kolonel Sungkono, Bung Tomo, Haryo Kecik, dan Mas Isman. Kemudian, adapun ulama-ulama juga mendukung dalam perjuangan ini. Ada antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lain menggerakkan para santri untuk berjuang. Kemudian, adanya juga pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dalam pertempuran ini terjadi antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Tokoh-tokohnya antara lain Wongso Negoro, Gubernur Jawa Tengah, Dr. Sukaryo, Sudanko Mirza Sidarta, dan juga Kasman Singodimedjo. Penyebab terjadinya pertempuran ini ialah tawanan Jepang melarikan diri saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Kemudian pembunuhan Dr. Karyadi yang dilakukan oleh tentara Jepang. Nah, kita lanjut. Pertempuran berikutnya adalah Puputan Margarana, di mana puputan ini berarti perang habis-habisan atau berperang sampai titik darah penghabisan. Dalam Puputan Margarana ini terjadi di Desa Marga, yaitu pada tanggal 20 November 1946. Dalam pertempuran ini melawan Nica tersebut menyebabkan I Gusti Ngurah Rai gugur bersama 96 pasukannya. Ini adalah pahlawan dari Bali. Selanjutnya ada juga Medan Area yang terjadi pada 9 Oktober 1945. Dalam pertempuran ini antara Laskar Pemuda melawan Sekutu dan Nica di Medan. Pemimpin perlawanan ini adalah Matang Sitepu. Selanjutnya ada Balagan Ambarawa. Ya, pertempuran ini terjadi antara tentara Indonesia melawan Sekutu dan Nica. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan Letkol Isdiman. Nah, lanjut kita ada Bandung Lautan Api yang terjadi pada 23 Maret 1946. Dalam hal ini, bumi hangus kota Bandung dilakukan agar tidak digunakan Sekutu dan Belanda sebagai markas militer. Nah, strategi inilah merupakan ide dari Kolonel A.H. Nasution. Gugus dalam peristiwa tersebut adalah Muhammad Toha. Nah, Muhammad Toha ini gugur dalam peristiwa tersebut Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada serangan umum 1 Maret. Nah, serangan ini dilaksanakan terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran. Dalam serangan umum Yogyakarta ini ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Itulah beberapa peristiwa dalam fisik perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam perjuangan diplomasi, di mana dalam perjuangan diplomasi ini ada beberapa perjanjian atau perundingan. Ya, antara lain adalah Perundingan Linggajati. Nah, di Perundingan Linggajati ini disahkan atau ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun isi perundingannya ialah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS.
Kemudian yang terakhir, dalam bentuk KRIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Belanda sebagai kepala uni. Kemudian selanjutnya ada perundingan Renville. Nah, dalam perundingan Renville ini dilaksanakan 18 Desember sampai 17 Januari 1948. Nah, tempat pelaksanaan ini berada di USS Renville. Nah, adapun kapal milik Amerika Serikat tersebut berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Adapun isi perundingan dalam perundingan Renville ialah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Kemudian yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian perundingan selanjutnya adanya perundingan Rumroyen, di mana dalam perundingan ini Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum. Nah, perundingan ini ditandatangani atau disahkan pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Adapun hasilnya ialah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Kemudian pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan selanjutnya pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Yang terakhir ialah Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itu adalah isi dari perundingan Rumroyen. Perundingan selanjutnya adanya konferensi meja bundar. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini berlangsung dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, adapun pemimpin dari Indonesia yaitu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Hasil dari perundingan ini ialah serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Itu yang disebut dengan RIS, kecuali Papua bagian barat. Masalahnya, Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua ialah dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pimpinan Kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Yang terakhir ialah pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya juga ada agresi militer Belanda 1 dan juga Belanda 2, di mana dalam agresi militer Belanda 1 ialah di sini pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirim catatan yang berupa ultimatum. Adapun isi catatan tersebut ialah membentuk pemerintah sementara secara bersama. Kemudian membentuk mata uang bersama dengan membentuk badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap mata uang asing. Kemudian yang ketiga, menuntut pengiriman beras ke daerah yang dikuasai oleh Belanda. Dan yang terakhir ultimatumnya ialah menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Nah, dalam agresi militer Belanda kedua, di sini Dewan Keamanan PBB kembali membahas agresi militer berikut. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap Belanda. Resolusi itu berisi tentang perintah penghentian semua operasi militer Belanda dan aktivitas gerilya. Nah, demikianlah video singkat mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan evaluasi pelajaran 4 yang ada di buku paket kalian halaman 134 sampai 137 bagian A sampai bagian D. Nah, sekian penjelasan singkat Bu Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.